Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Muzaki dari SMP Negeri 1 Paguyaman Pantai, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bualemu Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menampilkan sebuah komik digital yang merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 1.1. Komik ini berjudul Pak Zaki yang Galau, sebuah komik tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Karakter yang ada dalam komik ini, Pak Zaki, Bu Rahma, dan Pak Amrain. Oke Bapak Ibu Guru hebat, selamat menyaksikan. Suatu pagi, ada seorang guru yang bernama Pak Zaki. Setelah mengajar, dia masuk ke dalam ruang guru dengan penuh kesal dan emosi. Dia bergumam sendiri hingga dia tidak sadar bahwa ada Ibu Rahma dan Pak Amrain yang juga berada dalam ruang guru. Sebel banget. Kenapa sih anak-anak itu tidak paham materi? Sudah dijelaskan berulang-ulang, masih juga tidak paham. Sudah tidak paham materi, masih saja main-main dan ngobrol di dalam kelas. Pak Zaki, minum air dulu. Tarik nafas dulu. Masih pagi ini, jangan emosi dulu. Hehehe. Ada Bu Rahma. Maaf Bu, saya tidak tahu kalau ada Bu Rahma dalam ruangan ini. Tidak apa-apa, Pak. Kenapa Pak Zaki kok marah-marah? Pagi ini cuaca sudah panas. Jadi lebih membara dengan kemarahan Pak Zaki. Hahaha. Anak-anak itu loh Bu, kok tidak paham dengan apa yang saya jelaskan? Tenggorokan saya ini sampai kering mengulang-ulang materi. Saya harus gimana lagi? Rasanya saya sudah putus asa. Wah, jangan putus asa Pak Zaki. Kalau gurunya putus asa, gimana nanti dengan siswanya? Saya Pak, kalau lagi galau tentang kelakuan siswa, saya selalu ingat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak masih ingat pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani itu. Apa hubungannya, Bu? Nah, mari kita pahami makna dari ungkapan tersebut. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Nah, kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik pada siswa. Kira-kira tadi Pak Zaki marah-marah dan putus asa itu, apakah contoh yang baik? Hehehe, bukan contoh yang baik sih. Kemudian, ing madya mangun karso, di tengah memberikan motivasi, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita harus bisa memotivasi dan dorongan pada siswa, agar mereka mau dan semangat dalam belajar. Saya sudah memberikan motivasi dan dorongan, Bu. Tapi tetap saja siswa-siswa itu tidak bisa sama materi yang saya jelaskan. Apa saya gagal jadi pendidik? Pak Zaki tidak gagal kok. Tugas kita itu menuntun, bukan menuntut anak seperti yang kita inginkan. Misal, semua anak harus bisa matematika, atau semua anak harus bisa IPS. Padahal kan setiap anak itu memiliki keahlian dan minat yang berbeda-beda. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Pendidik digambarkan seperti seorang petani yang menanam padi. Dia tidak bisa merubah tanaman padi yang menghasilkan jagung. Dia hanya bisa memeliharanya agar tumbuh subur dan juga menghasilkan padi yang berkualitas dan melimpah. Begitupun juga dengan anak.
Kita sebagai pendidik tidak boleh memaksa anak untuk menjadi sama seperti anak yang lain, karena sejatinya setiap anak memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada Pak Amrain, tiba-tiba muncul saja. Hehehe. Iya nih, Bu Rahma dan Pak Zaki seru sekali ngobrolnya. Sampai saya dari tadi ada di sini, kalian tidak sadar. Iya nih Pak, kami lagi sharing tentang permasalahan dalam mendidik siswa. Setuju banget sama yang diungkapkan Pak Amrain tadi. Jadi, pendidik itu ibarat petani ya. Berarti sebagai pendidik kita harus menyajikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan siswa kita ya Pak, supaya siswa kita bisa belajar dengan optimal. Benar Pak Zaki, itulah mengapa dalam mendidik anak kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu Pak. Saya rasa metode ceramah sudah tidak efektif lagi untuk terus diaplikasikan dalam pembelajaran. Sekarang, teknologi juga berkembang sangat pesat. Jadi, sebagai pendidik, kita juga harus belajar memanfaatkan teknologi agar bisa masuk dengan zaman anak-anak sekarang, serta bisa membantu kita dalam memenuhi kebutuhan belajar anak. Saya juga pernah ikut webinar bahwa tipe belajar anak itu berbeda-beda. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Mungkin ini yang dinamakan kodrat alam. Jadi, kita tidak bisa menyeragamkan anak dalam belajar. Dan lebih bagus lagi kalau dalam pembelajaran kita bisa menanamkan budi pekerti pada siswa. Misalkan, kita bisa memunculkan nilai-nilai gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab pada diri anak. Sebenarnya, nilai-nilai budi pekerti tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyang kita orang Gorontalo. Kita bisa lihat dalam tradisi Tuyula, bagaimana orang-orang saling bahu-membahu, bergotong royong menggambarkan kuatnya semangat kerjasama dan tingginya kepedulian antar warga. Seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan, kekuatan sosio-kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Berarti tinggal bagaimana kita mengasah karakter-karakter baik tersebut pada anak murid kita ya. Baiklah, saya akan coba minggu depan membuat pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan anak dalam belajar. Dan saya akan mencoba menahan emosi, Pak. Hehehe. Semangat Pak Zaki, kita pasti bisa. Iya, yuk semangat! 1 minggu kemudian. Pak Amrain, Bu Rahma, memang benar apa yang Bapak dan Ibu katakan minggu lalu. Saya sudah coba buat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Materi saya sajikan melalui komik digital. Tugas proyek dapat diupload di media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Dan mereka juga bisa memilih sumber belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Masya Allah, pembelajaran jadi hidup, Pak. Anak-anak jadi semangat belajar dan mereka lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Alhamdulillah Pak, nanti kita bisa sama-sama berbagi praktik baik agar bisa diaplikasikan oleh rekan guru lainnya. Iya, mari kita bersama-sama berkolaborasi Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi pendidik milenial yang mampu mengantarkan anak-anak kita menuju keselamatan dan kebahagiaan. Oke, siap. Mari kita bergerak bersama-sama melakukan perubahan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dari komik demonstrasi kontekstual tersebut dapat diambil suatu kesimpulan tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidik itu sejatinya menuntun anak, bukan menuntut anak. Kemudian, pendidik harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Selanjutnya, harus menghamba pada anak dan berupaya memenuhi kodrat anak. Dan kekuatan sosiokultural menjadi pedoman dalam menuntun anak agar berbudi pekerti yang baik.